Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal kebajikan. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan mereka yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan tafsir dari surat At-Tariq ayat yang ke-8. Ayatnya berbunyi, innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah betul-betul maha mampu untuk mengembalikannya. Kita telah jelaskan, para ulama menyebutkan beberapa penafsiran tentang ayat ini. Ada yang berpendapat bahwa Allah betul-betul mampu mengembalikan manusia yang tercipta dari air. Allah kembalikan ia setelah dia terlahir menjadi seperti itu lagi. Atau dengan makna yang lain, bahwa Allah mampu mengembalikan air itu setelah dia keluar, masuk lagi ke dalam. Atau Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu untuk menahan air tersebut sehingga ia tidak keluar. Ini penafsiran disebutkan oleh para ulama. Dan ada yang berpendapat bahwa Allah maha mampu untuk mengembalikan manusia yang sudah tua renta menjadi muda kembali. Allah maha mampu untuk itu. Atau dengan penafsiran yang lain, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mampu untuk mengembalikan manusia yang sudah berada di alam akhirat kembali lagi ke alam dunia. Sebagaimana telah kita jelaskan, bagaimana permintaan orang-orang kufar ketika mereka disiksa di dalam neraka. Mereka ingin kembali ke dunia. Mereka bermohon supaya bisa dikembalikan ke dunia, tapi Allah tidak kabulkan permintaan mereka. Karena Allah tahu, kalau mereka kembali ke dunia, maka pasti akan berulang, maka pasti mereka akan berbuat seperti yang mereka telah perbuat sewaktu di dunia. Sehingga Allah tidak kabulkan permintaan mereka. Tapi Allah maha mampu kalau Allah inginkan mereka agar kembali ke dunia. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dan yang terkuat dari penafsiran para ulama, innahu ala raj'ihi laqadir, bahwa Allah mampu mengembalikan manusia
yakni setelah dia mati Allah hidupkan lagi. Di sanalah ada kehidupan setelah kematian. Kapan itu? Di hari kiamat, di hari kebangkitan, di hari tatkala manusia berdiri menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Ini penafsiran dikuatkan dengan ayat setelahnya, ayat ke-9 dari surat At-Tariq. Inilah ya ayat yang akan kita bahas pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tublas sarair." Hari tatkala ditampakkan segala rahasia-rahasia. Hari tatkala dibongkar oleh Allah semua rahasia-rahasia yang ada pada manusia. Di dunia kau bisa rahasiakan, di dunia kau bisa sembunyikan, tapi di akhirat tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Di akhirat tidak ada rahasia bagi Allah. Semuanya nampak, semuanya terang, semuanya jelas. Karena ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kapan itu? Hari kiamat. Di hari itulah segala sarair, sarair itu jamak dari kata sir. Sir artinya rahasia, sarair semua rahasia. Semua yang bersifat tersembunyi akan diuji oleh Allah, akan diperiksa oleh Allah. Pada hari itu jamaah sekalian, orang tidak bisa menyembunyikan apa yang dulu dia sembunyikan ketika di dunia. Tidak akan bisa berkelit. Karena pada waktu itu, kalau lisan mau berbohong, kalau lidah mau berdusta, Allah tutup rapat itu lidah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kata Allah, kami akan tutup mati mulut-mulut mereka. Yang berbicara adalah tangan mereka, yang bersaksi adalah kaki mereka terhadap apa yang mereka dahulu kerjakan. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Orang kalau di dunia masih bisa bersembunyi, masih bisa sembunyi-sembunyi, masih bisa dia rahasiakan aibnya, dosanya, kejelekannya. Tapi di hari kiamat dibongkar sama Allah. Dan orang-orang kafir, pendosa dibuat malu pada waktu itu. Kenapa? Disaksikan oleh seluruh manusia. Disaksikan oleh seluruh manusia. Sehingga betul-betul malu dia ketika itu. Ini orang kafir, para pendosa, yang dia tidak bertobat dari dosa-dosanya. Allah nampakkan apa yang dahulu ia sembunyikan itu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan bongkar, akan tampakkan semua rahasia pada waktu itu. Rahasia di sini kata ulama bersifat umum. Entah itu rahasia yang bersifat kebaikan atau rahasia yang bersifat keburukan. Dari keimanan atau kekafiran. Karena orang bisa menyembunyikan imannya, orang bisa menyembunyikan kekafirannya. Itu bisa dia sembunyikan. Walaupun yang dia tampakkan berbeda ketika di dunia. Dan di akhirat itu akan nampak dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang rahasia menjadi terang, yang tersembunyi menjadi nampak, yang bersifat batin dulu akan menjadi lahir dan zahir. Ini ayat Pak, mirip dengan firman Allah di surat Al-Adiyat, mulai dari ayat 9 sampai ayat 11. Telah kita jelaskan tafsirnya. Allah berfirman, "Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir." Kata Allah, tidakkah dia tahu
apabila dikeluarkan semua yang ada di kuburan-kuburan itu. Wa hussila ma fis sudur, kemudian ditampakkan semua yang tersembunyi di dalam dada. Inna rabbahum bihim yauma idil khabir, sesungguhnya Tuhanmu pada waktu itu, sesungguhnya Tuhan mereka pada waktu itu betul-betul tahu dan maha tahu terhadap keadaan manusia di waktu itu. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya telah sah dari penafsiran para ulama seperti Imam Qatadah rahimahullah. Beliau mengatakan tentang ayat ini, inna hadhihi sir, inna hadhihi sarair mukhtabarah fa asarru khaira wa a'lanuhu in istata'tum wa la quwwata illa billah. Sesungguhnya rahasia-rahasia itu akan diuji, akan diperiksa, sehingga tidak ada lagi yang rahasia, tidak ada lagi yang tersembunyi. Maka silahkan rahasiakan kebaikan yang kau mampu rahasiakan, nampakkan kebaikan apa yang kau mampu nampakkan sesuai kemampuanmu. Sama halnya kejelekan, silahkan kau nampakkan, silahkan kau rahasiakan. Tapi ingat, nanti di akhirat tidak ada yang rahasia. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang Allah sebutkan di ayat 9 ini, yauma tublas sarair, pada hari tatkala ditampakkan segala rahasia-rahasia, ini terjadi pada hari kiamat. Akan nampak baik itu rahasia-rahasia kebaikan atau rahasia-rahasia keburukan. Sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ketika menafsirkan ayat ini, dinukil oleh Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya, kata beliau, yubdi'ullahu azza wa jalla yaumal qiyamah kulla sirrin. Kata beliau bahwa Allah azza wa jalla akan menampakkan pada hari kiamat semua rahasia. Fayakunu zaidan fi wujuh wa syainan fi wujuh, sehingga pada waktu itu ada wajah-wajah yang indah, dan pada waktu itu pula ada wajah-wajah yang buruk. Yakni kata beliau, man addaha kana wajhuhu musyriqa, siapa yang menunaikan apa yang menjadi kewajibannya, dia sempurnakan dengan amalan-amalan sunnahnya, maka wajahnya pada waktu itu akan terang, cerah bersinar. Ini jamaah. Tetapi sebaliknya, wa man dhayya'aha kana wajhuhu akbar, siapa yang justru menelantarkan kewajiban, dia tak peduli dengan kewajibannya, apalagi yang sunnah, maka nanti di hari kiamat wajahnya akan menjadi buram, hitam berdebu. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ini kata sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ini mirip dengan apa yang Allah firmankan dalam Quran. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 106, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, hari tatkala memutih wajah-wajah sebahagian manusia dan menghitam sebagian wajah-wajah manusia. Kata ulama, yakni tabyaddu wujuhul mu'minin wa taswaddu wujuhul kafirin. Hari itu wajah orang-orang beriman akan putih berseri, bersinar menampakkan kilauan cahaya, sementara wajah orang-orang kafir menjadi hitam, gelap, sehingga tatkala itu terlihat dan terbedakan mana yang beriman dan mana yang kafir, dilihat dari wajahnya. Ini karena pengaruh iman, bukan karena wajahnya dulu di dunia putih, yang satu hitam, bukan karena itu. Kau boleh wajahmu di dunia bagus, putih dan kinclong di dunia, tapi kalau kau tak ada iman, maka Allah akan rubah wajahmu nanti menjadi hitam,
menjadi buram. Sebaliknya, bisa jadi ada orang yang wajahnya hitam di dunia, tapi nanti di akhirat karena iman yang ada di dalam hatinya, Allah rubah wajahnya menjadi putih, bersinar dan bercahaya. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini yang disebutkan di dalam Al-Quran dan ditafsirkan oleh para ulama. Sebagian menyebutkan, yakni pada waktu itu wajah-wajah orang yang ikhlas akan bersinar terang, sementara wajahnya orang-orang munafikin akan gelap dan hitam. Ini perbandingan antara mukhlis dengan munafik. Kalau mukhlis orang yang ikhlas, amalan, perbuatan itu bersesuaian dengan apa yang ada di dalam hatinya. Ikhlas betul-betul karena Allah, mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya orang munafik, kalau orang munafik, apa yang dia ucapkan berbeda dengan apa yang terkandung di dalam hatinya. Apa yang dia lakukan sungguh berbeda dengan apa yang ada di dalam dadanya, yang tersembunyi di batinnya. Itu orang munafik. Nah, di hari kiamat nampak. Kalau di dunia belum nampak. Ini munafik atau mukhlis ini? Ini orang ikhlas atau munafik ini? Tidak nampak. Di akhirat nampak itu. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Sebagian ulama juga menyebutkan, tabyaddu wujuhu ahli sunnah wa taswaddu wujuhu ahli bid'ah. Akan nampak putih bersinar wajahnya ahlus sunnah, dan akan nampak hitam gelap wajahnya orang-orang yang menyimpang di dalam agama. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Yang jelas pada waktu itu, ketika di dunia menjadi samar, tidak ditahu, bahkan mungkin bisa jadi hakikatnya terbalik. Orang menyangka ini orang ikhlas, padahal dia munafik. Sementara ada orang yang munafik, ada orang yang disangka munafik, padahal dialah yang ikhlas. Ada orang disangka dia adalah orang yang beriman, padahal dia kafir. Sementara yang disangka kafir, padahal dialah yang beriman. Orang yang tadinya dianggap berada di atas kebenaran, padahal dia berada di atas jalan kebatilan. Sementara yang dianggap batil jalannya, padahal dialah yang justru berada di atas jalan kebenaran. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini di akhirat. Ini di hari kiamat. Pada waktu itu Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi hakim dan pemutus segala apa yang terjadi pada manusia. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sehingga ayat ini, yaumatu balas sarair, pada hari tatkala dinampakkan segala rahasia, mencakup rahasia kebaikan atau rahasia keburukan. Pertanyaannya, apa itu rahasia kebaikan dan apa itu rahasia keburukan? Dijelaskan oleh para ulama. Jadi rahasia yang dinampakkan bukan hanya yang jelek-jelek saja, ada juga yang baik. Kita mulai yang baik dulu. Rahasia-rahasia yang baik. Apa itu? Itulah amal-amal soleh yang ketika di dunia dia sembunyikan. Tidak nampak. Iya. Dan nampak amalannya, padahal dia orang yang beramal, padahal dia orang baik, tapi memang tidak nampak oleh manusia dia orang yang beramal. Apalagi kalau memang dia sembunyikan itu amalan, sengaja dia sembunyikan. Untuk apa? Untuk dia jaga keikhlasannya. Ini rahasia-rahasia kebaikan, yaitu dari amalan-amalan yang dia kerjakan, yang tidak ada yang tahu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dia sendiri yang tahu. Ini jamaah sekalian, seperti apa? Di antaranya misalnya ibadatul qulub, ibadah-ibadah yang bersifat hati. Nah, seperti keikhlasan, itu kan ibadah hati itu. Mana kita tahu orang itu ikhlas atau tidak? Karena perlu mengorek apa yang ada di dalam hatinya. Ini orang-orang yang ikhlas.
Yang tahu dia ikhlas atau tidak hanya Allah Subhanahu wa taala, kemudian dirinya sendiri. Yang tahu dia itu ikhlas atau tidak. Sebab keikhlasan letaknya di hati, bukan di lisan. Di lisan orang boleh mengatakan saya ikhlas, saya betul-betul ikhlas. Boleh saja dia berkata begitu di lisannya, tapi hatinya belum tentu. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Karena ikhlas adalah ibadah hati. Tidak ada yang orang tahu bahwa dia ikhlas atau tidak kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri. Kemudian apalagi khusyuk. Ibadah khusyuk. Ini pun ibadah hati. Naam. Seseorang walaupun dia tampakkan bahwa seakan-akan dia khusyuk dengan bacaan yang dia baca, dengan gerakan-gerakan ibadah yang dia lakukan, nampak khusyuk. Tetapi ingat, kekhusyuan letaknya bukan di gerakan atau di bacaan, tapi kekhusyuan adalah apa yang ada di dalam hati. Makanya pernah disebutkan dalam sebuah athar, Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah menegur orang-orang atau sebagian orang yang pura-pura khusyuk. Kata Umar radhiyallahu anhu, ya sahibar raqabah, laisal khusyu' fir riqab, innamal khusyu' fil qalb. Wahai orang yang pura-pura khusyuk dengan pundak-pundaknya, khusyuk itu bukan letaknya di pundakmu. Ini ada sebagian orang ketika dia beribadah, ya, dia permainkan pundaknya seakan-akan dia orang yang khusyuk. Ditegur sama Sayyidina Umar bin Khattab. Khusyuk itu kata beliau bukan letaknya di gerakan. Innamal khusyu'u fil qalbi. Tetapi khusyuk itu letaknya di dalam hati kata beliau. Subhanallah. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, jadi kita tidak tahu orang itu khusyuk atau tidak kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, kemudian dia sendiri yang beribadah. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Tapi ingat, tidak boleh kita suudzon sama orang. Ketika lihat orang, oh ini pura-pura khusyuk ini, kayak hanya ini. Nah, kita tidak tahu. Jangan menerka-nerka, jangan. Kita hanya bisa sifatkan secara umum saja. Orang itu, ya, kekhusyuan itu letaknya di hati, bukan di anggota badan. Tapi ketika melihat orang beribadah, jangan langsung suudzon dulu. Boleh jadi memang betul-betul dia khusyuk. Nah, kita dilarang suudzon. Kita di dalam Islam itu hanya melihat zahir saja. Batinnya kita serahkan sama Allah. Batinnya kita serahkan sama Allah. Ada orang Islam bersyahadat, sholat, zahirnya dia muslim. Entah dia beriman atau pura-pura beriman, itu bukan urusan kita. Urusannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi zahirnya kita hukumi, dia muslim. Batinnya kita serahkan sama Allah. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya untuk bisa menghukumi seperti ini, tidak bisa kita sembarangan. Kemudian kita bersuudzon sama orang, tidak boleh. Makanya jamaah sekalian, ketika diperhadapkan yang seperti ini, harusnya kita perhadapkan kepada diri kita sendiri dulu, bukan kepada orang lain. Maksudnya bagaimana? Ketika melihat orang, jangan langsung suudzon. Justru kita harus suudzon sama diri kita. Nah, kalau suudzon sama diri kita itu bagus. Suudzon sama orang lain dilarang di dalam agama. Kalau suudzon sama diri sendiri diperintahkan memang. Supaya apa? Supaya kita jangan terlalu kepedean beramal itu. Jangan-jangan memang saya, sebagaimana para sahabat dulu, mereka bersuudzon terhadap diri mereka. 30 orang lebih para sahabat didapati mereka takut kalau diri mereka terkena penyakit kemunafikan. Sampai Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun seperti itu. Sampai beliau pernah datang kepada sahabat pemegang rahasia Nabi yang bernama Hudzaifah ibnul Yaman. Tanya Umar bin Khattab, "Ya Hudzaifah, hal sammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal munafiqin?"
Wahai Hudzaifah, apakah Rasul pernah menyebut nama saya sebagai orang yang munafik? Umar sampai takut, Pak. Padahal ini Umar kan orang sudah dijamin masuk surga ini. Tapi bersamaan dengan itu beliau merasa khawatir terhadap dirinya. Ini jamaah sekalian. Iya, jadi kalau diperhadapkan dengan yang seperti ini, maka perhadapkan dulu pada diri sendiri. Adapun orang lain, kita serahkan urusannya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ibadah-ibadah hati, termasuk di dalamnya tawadu, orang rendah hati, termasuk di dalamnya kesabaran, termasuk di dalamnya tawakal kepada Allah, termasuk di dalamnya roja, harapan, termasuk di dalamnya mahabbatullah, cinta kepada Allah, termasuk di dalamnya al-khawfu minallah, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Husnudzon kita kepada Allah, husnudzon kita kepada sesama manusia. Kemudian rasa malu. Ini dari ibadah-ibadah hati yang tidak ada yang tahu tentang itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di sana ada amalan yang boleh kita nampakkan, yang bisa dinampakkan dan bisa pula disembunyikan. Contoh misalnya sedekah. Orang bersedekah bisa dia tampakkan, bisa juga dia sembunyikan, ya kan? Dan Rasulullah sebutkan pujian bagi orang yang menyembunyikan sedekahnya. Lihat tentang 7 golongan manusia yang dinaungi oleh Allah, hari yang tiada naungan kecuali naungannya Allah. Salah satunya apa? Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha. Seseorang yang bersedekah dengan suatu sedekah, saking khusyuknya dia dalam sedekah hingga tangan kirinya tak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ini menggambarkan keikhlasan, bukan dipraktekkan kalau sedekah nanti sembunyikan tangan kiri, bukan begitu. Ini perumpamaan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking ikhlasnya orang ini, Nabi perumpamakan dengan 2 tangan, Pak. Subhanallah, tangan kiri dan tangan kanan. Ini kan tangan kanan dan tangan kiri kita ini kan tidak pernah berpisah ini kan, selalu sama-sama dia, ya kan, sangat dekat ini, kanan dan kiri, selalu ada dia dan selalu bersama-sama dia. Bahkan kedekatan tangan kanan dengan tangan kiri lebih dekat daripada kedekatan kita dengan istri kita, ya tidak? Kadang kita bisa pisah sama istri kita, ya kan? Nah, jauh sama istri kita. Tapi kalau kanan dan kiri, kita sholat ada dia, kita mau masuk WC ada dia. Tidak mungkin kita tinggalkan dulu tangan kiri, tidak mungkin. Jadi Nabi gambarkan dengan 2 tangan, karena saking dekatnya dia, itu tangan kiri sampai tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Ini gambaran bahwa orang ini betul-betul ikhlas dan betul-betul menyembunyikan amalan sedekahnya. Lihat jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi gambarkan seperti itu. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, makanya seseorang ketika dia mampu menyembunyikan amalan seperti ini, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang luar biasa. Sekali lagi, mengapa dia sembunyikan? Untuk menjaga keikhlasan. Karena keikhlasan adalah syarat mutlak diterimanya amalan. Kau tidak ikhlas, maka amalmu tidak diterima. Rusak keikhlasanmu, rusak pula amal perbuatanmu. Itu keikhlasan yang menjadi penentu amalmu diterima ataukah amalmu ditolak. Makanya kalau ada amalan yang kita lakukan, orang lain tidak tahu, justru kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa? Semakin orang tak tahu amal yang kita lakukan, maka semakin besar pula pahala yang kita dapatkan. Walaupun mungkin banyak dari manusia itu lebih suka kalau amal perbuatannya dilihat sama orang ketimbang tidak ada orang yang lihat. Apalagi kalau yang dia lakukan amalan besar, dia suka kalau ada orang lain memperhatikan. Kalau mungkin misalnya sumbangannya cuma 5.000, 10.000, dia tidak pikirkan mau dilihat sama orang atau tidak. Tapi kalau misalnya sumbangannya 1 miliar misalnya,
1 miliar ini. Nah, atau dia sendiri yang membangun masjid misalnya. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Terkadang orang suka supaya ada orang yang mengetahui amal perbuatannya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, apakah orang yang menampakkan sedekahnya kemudian kita katakan dia ini orang yang tidak ikhlas? Bah, belum tentu juga. Sekali lagi, yang tahu orang itu ikhlas atau tidak itu Allah Subhanahu wa taala. Ini kita sebutkan mimbaf afdoliyah saja, dari sisi keutamaan. Kalau ada orang menampakkan sedekahnya itu boleh, tetapi tetap dia jaga keikhlasannya. Nah, di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 271. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In tubdus sadaqat fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairun lakum." Kata Allah begini, "In tubdus sadaqat," kalau kau nampakkan sedekah kamu, yakni sedekah terang-terangan, fa ni'mahi, kata Allah, maka boleh kau tampakkan. Bagus. Berarti apa, Bu? Boleh kan? Tapi kalau kau sembunyikan, kata Allah, dan kau kasihkan kepada fakir miskin, fahuwa khairun lakum, maka itu jauh lebih baik lagi. Berarti bersedekah terang-terangan boleh. Tapi kalau kau sembunyi sedekahmu, itu lebih boleh lagi, yakni lebih utama lagi. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi jangan disalahkan juga orang kalau sedekahnya terang-terangan, dan jangan langsung suudzon juga. Nah, kita berbaik sangka. Apalagi kalau tujuannya, Pak, untuk memotivasi orang. Nah, kalau tujuannya itu lebih dianjurkan lagi terkadang. Seperti yang pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang kepada beliau beberapa orang fakir. Kemudian Rasul kumpulkan para sahabat. Kemudian Rasul motivasi para sahabat untuk sedekah. Ketika itu belum ada sahabat yang gerak. Tiba-tiba ada sebagian sahabat mengambil hartanya, ya, kemudian dia bawa di tumpukan tangannya ini dan dia serahkan kepada Nabi. Dilihat oleh sahabat. Sahabat ini bermaksud untuk apa? Memotivasi yang lain. Biasanya kalau ada yang duluan, biasanya yang lain juga ikut biasanya itu. Kalau sudah ada yang mulai. Dan betul, ketika sahabat ini mulai, langsung sahabat yang lain berbondong-bondong juga menyumbang. Nah, ini niatnya bagus. Dia tampakkan untuk memotivasi orang. Tetap dia jaga hatinya. Ini saya lakukan untuk niat ini. Bukan untuk pamer. Bukan untuk supaya dilihat, dibilang, dipuji. Bukan. Tetap dia jaga itu. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini salah satu amalan, ya, yang bisa kita tampakkan, kadang bisa juga kita sembunyikan, sedekah. Apalagi diantaranya zikir kepada Allah, zikrullah. Nah, ini kan juga amalan, boleh kita tampakkan, bisa kita tampakkan. Dan lebih utama kalau disembunyikan. Kenapa lebih utama? Disebutkan hadisnya, Pak, tentang 7 golongan juga tadi. Orang yang dinaungi oleh Allah hari yang tiada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat aina, dan seseorang, kata Nabi, yang dia berzikir kepada Allah, yang dia menyebut asma Allah, memuji-muji Allah, dia khusyuk di dalam melakukannya, dan dia lakukan seorang diri tanpa ada orang lain yang melihatnya. Dia sembunyikan amalnya itu, zikirnya itu. Nah, hingga dengan itu bercucuranlah air matanya. Ini orang yang kelak dinaungi pada hari kiamat, hari yang tiada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena amalnya dia sembunyikan, zikirnya dia sembunyikan. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya kata para ulama, ini juga yang menjadi rahasia mengapa zikir yang paling utama. Apa zikir yang paling utama, Pak? Zikir yang paling utama apa? La ilaha illallah, ya kan? Afdalul dzikri la ilaha illallah.
seutama-utama zikir adalah kalimat la ilaha illallah. Mengapa la ilaha illallah zikir yang paling utama? Kita tahu dia adalah kalimat tauhid, ya kan? Kita tahu dia adalah kalimat keislaman. Kita tahu dia adalah kalimat taqwa. Tapi di sisi lain, ini zikir menjadi kalimat yang utama, menjadi zikir yang paling utama daripada subhanallah, daripada alhamdulillah, daripada Allahu Akbar, daripada astaghfirullahalazim, daripada la haula wala quwata illa billah. Kenapa la ilaha illallah yang paling utama? Walaupun zikir-zikir yang tadi juga utama, tapi la ilaha illallah paling utama. Sebab kata para ulama, pada kalimat la ilaha illallah ini kalimat zikir yang huruf-hurufnya tidak ada huruf-huruf yang di bibir letaknya. La ilaha illallah itu. Sehingga ketika kita mengucapkannya mudah. Tidak memerlukan katupan bibir. Ya kan? La ilaha illallah. Tapi kalau subhanallah, nah mungkin bibir tidak dikatupkan, Pak. Kalau alhamdulillah, tidak mungkin bibir tidak dikatupkan. Allahu Akbar, tidak mungkin bibir tidak dikatupkan. Astaghfirullahalazim, tidak mungkin bibir tidak dikatupkan. Tapi kalau la ilaha illallah, coba. La ilaha illallah. Tidak perlu. Dia mudah, ya kan? Artinya apa? Zikir ini semakin rahasia dia. Semakin rahasia dia. Disitulah keutamaannya. Suatu amalan semakin dia rahasia, maka semakin dia utama. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang seperti ini ketika dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara rahasia. Semakin rahasia dia, semakin tersembunyi dia, maka semakin utama dia. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi, bukan artinya ketika orang ada menampakkan amalannya ini, kemudian kita tuduh langsung tidak ikhlas ini orang, ini ria ini orang. Jangan dulu. Karena perkara hati sekali lagi itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Ini kita sebutkan mimbab abdoliyah. Jadi kalau ditanya mana yang lebih utama Ustadz, amal terang-terangan atau amal sembunyi-sembunyi, dua-duanya boleh kau lakukan, tapi yang sembunyi-sembunyi itu lebih utama berdasarkan nas ini. Nah, kalau kau tampakkan amalmu, kau jaga hatimu, boleh kau lakukan, tapi kau jaga hatimu. Jangan sampai tercampuri dengan ria, jangan sampai tercampuri dengan sum'ah, ingin dipuji, ingin didengar, ingin dibilang, jangan sampai. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbul 'abdat taqiyal ghaniyal khafi." Sesungguhnya Allah cinta kepada seorang hamba yang dia bertakwa kepada Allah, yang dia merasa cukup dengan pemberian Allah, dan dia suka menyembunyikan amalan-amalan yang dia kerjakan. Allah cinta dengan hamba yang seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah praktek para ulama salaf terdahulu. Diriwayatkan dari Ali ibn Husain ibni Ali ibni Abi Thalib, cucunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Namanya Ali ibn Husain ibni Ali ibni Abi Thalib. Beliau ini ya orang yang sangat dermawan. Kalau bersedekah, dia pikul gandum, Pak. Tengah malam dia lakukan itu. Tengah malam dia pikul, lalu dia taruh di depan pintu rumah-rumahnya orang miskin. Pagi harinya orang miskin pas buka pintu, oh sudah ada gandum. Sudah ada gandum di depan rumah. Orang Arab dulu makan gandum, Pak. Nah, orang-orang tidak tahu siapa yang ngirim ini siapa. Karena dia tengah malam. Subhanallah, pas Ali ibn Husain ibni Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, baru orang tahu ternyata selama ini yang ngasih kita adalah beliau ini. Kenapa? Setelah beliau meninggal tidak ada lagi yang ngasih-ngasih.
Dan terlihat pada saat orang memandikan jasadnya, itu punggung beliau itu berwarna hitam. Karena apa? Karena sering mikul gandum itu, Pak. Subhanallah. Ini Ali bin Husain. Nah, beliau sembunyikan amalnya. Lihat jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kalau kita lihat dari sebagian ulama salaf terdahulu, mereka sembunyikan amal puasanya. Disebutkan ada salah seorang alim, ada seorang ulama yang bernama Daud ibni Abi Hind. Daud ibnu Abi Hind. Beliau puasa sunnah selama 40 tahun. Tidak ada seorang pun yang tahu, bahkan istrinya pun tak tahu. Subhanallah. Bahkan istrinya pun tak tahu. Loh, bagaimana itu Ustaz? Kok tak tahu istrinya? Jadi diceritakan, beliau ini ya, kerjanya pedagang beliau ini. Beliau berdagang di pasar, menjual kain sutra, disebutkan dalam riwayat seperti itu. Dia berangkat dari pagi, pulang menjelang maghrib. Nah, ketika di pagi hari, istrinya kasih bekal makanan. Dikiranya suaminya ada puasa kan? Pas dibawa bekal ini di tengah jalan, Imam Daud bin Abi Hindin ini, beliau kasih bekalnya tadi kepada orang miskin. Lalu beliau berangkat. Pas pulang, pas menjelang maghrib, pas dia makan sama istrinya, istrinya mengira ini makan malam biasa. Padahal dia sedang lagi buka puasa pada waktu itu. Dan itu terus berlangsung selama 40 tahun. Bayangkan. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Termasuk diantaranya apa? Doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dari amalan yang kita bisa sembunyikan. Iya, makanya disebutkan di dalam Quran, Allah memuji orang-orang yang seperti ini. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kalian kepada Tuhan kalian tadarru'an, dengan penuh ketundukan, wa khufyah, dan dengan suara yang lirih, tidak keras. Ini jamaah sekalian. Kenapa? Sebab Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan Allah puji Nabi Zakaria ketika dia berdoa. Allah katakan apa? Idnada rabbahu nidaan khafiyya. Tatkala Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya, dengan dia berdoa dengan suara yang lirih. Dengan suara yang lirih. Yakni dia khafiyya, dia sembunyikan suaranya itu. Subhanallah. Dalam surat Maryam ayat yang ketiga. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga yang menjadi sebab mengapa salat qiyamul lail menjadi salat yang paling utama setelah salat 5 waktu. Yang paling utama salat 5 waktu, ya kan? Nah, ini salat 5 waktu tidak bisa kita sembunyikan ini. Apalagi kalau kita lakukan di masjid, berjamaah di masjid, pasti nampak. Ada memang amalan-amalan itu tidak bisa kita sembunyikan, harus nampak dia. Tinggal kita jaga hati kita. Tapi amalan yang paling utama, solat yang paling utama setelah solat 5 waktu, solat qiyamul lail. Kenapa? Kenapa qiyamul lail yang paling utama dari solat sunnah yang lain? Sebab dia tersembunyi, ya kan? Di waktu malam, bahkan di sepertiga malam terakhir, di saat manusia sedang tertidur, dia bangun solat. Maka Rasulullah bersabda, afdolus solati ba'dal faridah solatul laili. Seutama-utama solat setelah solat fardu adalah solat qiyamul lail. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini namanya rahasia-rahasia yang baik. Di sana ada rahasia-rahasia yang buruk. Dari amal-amal keburukan. Ini insyaallah ta'ala akan kita jelaskan di pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Jazakumullahu khairan katsiran atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.